Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2022. Jadi seperti biasanya kalau untuk analisa saham mingguan saya akan bahas sekitar kurang lebih 6 saham. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada beberapa video dan beberapa saham yang saya bahas. Jadi bukan hanya satu video ini. Silahkan ditonton juga. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Antam. Jadi Antam ini dia sudah sering banget saya bahas di analisa saham harian minggu lalu ya. Dan minggu sebelumnya sejak dia rebound dari bawah ya. Jadi saya sudah sebutkan naik ke atas 2020 boleh buy. Kemudian target berikutnya resistennya di 2240. Jadi minggu lalu dia hanya sempat di atas 2240 ya. Tapi sayangnya minggu ini memang ditutup di bawahnya 2240. Tapi sejauh ini dia masih cukup bagus ya untuk Antam ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya pakai acuan high-nya sebelumnya ya, jadi 2140. Jadi yang sudah punya kalau mau pasang aja di trading stopnya 2140 maksimum 2020. Kalau turun di bawahnya 2020 yang sudah punya lebih baik jual dulu. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 2020 dia ada kecenderungan akan turun lagi testing area supportnya sekitar 1700 sampai dengan 1800. Ini untuk mingguannya. Jadi kalau yang mau buy yang belum punya, saran saya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2240 kita buy. Atau sekalian pakai acuan high-nya minggu lalu 2270. Jadi yang belum punya kalau mau buy atau yang sudah punya kalau mau average up naik ke atas 2270 kita buy ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya target price-nya di 2730. Tengah-tengahnya kalau mau average up saya kasih area 2350 dan di sini 2490 ya. Jadi ada dua area untuk level untuk average up ya. Untuk Antam itu untuk weekly-nya di 2350 dan 2490. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy, buy-nya bertahap aja. Kalau sudah berhasil naik ke atas 2270 ya seperti itu ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trade stop dan stop loss sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Ini weekly-nya untuk Antam ya. Kemudian untuk daily-nya saya sudah gambarkan buy on weakness tunggu aja di area 2020 atau paling tidak ya di 2100 ya. Nantinya kalau dia turun koreksi di bawah 2100, kalau berhasil rebound atau mantul kita buy ya. Itu bagi yang belum punya. Atau sekalian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini high-nya 2270 boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 2310 tambah lagi atau average up naik ke atas 2370 kita tambah lagi target price berikutnya di 2490. Itu target price-nya untuk Antam ya. Jadi sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Yang sudah punya pasang aja trade stop-nya di 2170 dan stop loss maksimum di 2100. Buy on weakness saran saya di 2020 atau 2100 lah ya kurang lebih ya. Jadi strateginya seperti itu untuk Antam ini untuk daily chart-nya. Jadi berbeda dengan yang weekly-nya ya, support resistance-nya. Kurang lebih sama, maksud saya kurang lebih cukup ya untuk Antam ya. Berikutnya untuk Inco. Jadi Inco sudah saya gambarkan support resistance-nya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya, enggak. Ini sudah saya pernah gambarkan sebelumnya. Yang rajin nonton mencatat dan pasang automatic order buy sudah lumayan profitnya ya. Jadi sudah saya sebutkan breakout ke atas 5175 boleh buy atau tambah lagi ya sudah punya ya. Target price berikutnya di 5550. Kalau mau buy posisi sekarang ada dua pilihan ya. Tunggu buy interest di 5175, artinya kalau dia koreksi atau turun di dekatnya 5175, kemudian dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul kita jangan buy dulu. Kemudian berikutnya setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah aja kita tambah lagi atau average up ya. Atau kalau posisi sekarang tunggu sekalian breakout ke atas 5550 buy ya. Jadi buy high sell higher. Target price berikutnya di 5900 dan 6625. Jadi memang Inco ini ya kalau kita perhatikan ya, memang sentimennya harga nikel juga, tapi yang saya mau tegaskan di sini ya, dia memang jangka panjangnya masih cukup potensial ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ekspor biji mentahnya nikel itu masih dilarang ya. Jadi tujuan pemerintah melarang supaya biji mentahnya itu dikelola ya, seperti itu ya. Untuk pembangunan smelter, Inco sudah ada beberapa. Jadi kedepannya itu kalau dikelola dia harga jualnya lebih tinggi ya daripada kita cuma ekspor bahan mentahnya aja. Nilai jualnya nggak setinggi kalau kita olah ya, seperti itu ya. Dan bahkan kalau dikelola sampai menjadi baterai ya, itu harga kenaikannya bisa lebih dari 10 kali lipat ya, seperti itu ya. Dan saya harap juga keuntungannya juga naik ya, seperti itu ya. Jadi bukan harga jualnya naik terus keuntungannya turun gara-gara biaya operasional dan lain-lain ya. Tapi kita nggak tahu, tapi kedepannya masih cukup bagus ya. Apalagi kalau pengaruh
geopolitik yang memanas ya, mungkin kecenderungan akan bahan mentahnya harganya masih kecenderungan naik ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk info. Berikutnya untuk TINS. TINS sudah saya gambarkan 1530 ke atas boleh buy ya. Jadi minggu lalu dia breakout. Kalau mau buy sekarang boleh saja, buy-nya bertahap. Nanti kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1645 yang mana adalah high-nya dari minggu lalu, boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya di 1770 dan 1925. Jadi TINS ini selama bertahan di atasnya 1530, dia kemungkinan besar akan mencapai 1770 ya. Jadi masih ada istilahnya masih ada targetnya di 1770, masih kemungkinan besar masih bisa tercapai ya. Jadi masih bagus, kalau yang mau buy silakan buy. Pasang stop loss-nya di 1530, maksimum di 1385. Kemudian untuk daily chart-nya memang nggak sedikit berbeda. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya gambarkan garisnya, enggak ya. Jadi yang ngikutin saya profitnya lumayan. Memang hari Jumat dia koreksi ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini 1560 tertahan di sana ya. Jadi selama bertahan 1560 masih cukup bagus potensialnya. Kalau mau buy ada dua saran, buy on weakness di 1450, artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound barusan kita buy ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih sudah saya sebutkan sebelumnya sama ya. Jadi ini 1450 ke atas buy, naik ke atas 1495 buy, naik ke atas 1560 ke atas buy, dan seterusnya ya. Yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic buy ya, automatic order buy, ini profitnya luar biasa ya. Memang Jumat koreksi, kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya setelah naik tinggi dia cenderung koreksi, tapi dia masih bisa breakout lagi. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Kalau yang mau buy high sell higher, naik lagi ke atasnya ini aja ya, 1645 buy, naik ke atasnya 1695 tambah lagi atau average up. Target price-nya kalau dia berhasil naik ke atas 1695 masih memungkinkan untuk mencapai target kurang lebih sekitar 1765. Itu kurang lebih seperti itu untuk TINS. Cukup ya. Berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG sudah tercapai di sini ya, 27.000 ya. Jadi selamat yang ikutin saya dari awal ya. Rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy dan pasang automatic order sell ya. Jadi kalau yang sudah kena trailing stop 27.000 ya kan, karena sudah turun di bawahnya. Jadi belinya naik, kalau dia naik ke atas 27.700 kita lanjut buyback ya. Kalau yang sudah kena trailing stop atau yang bagi yang mau buy high sell higher. Nah pertanyaannya sekarang, ini Pak Sunar kalau sudah naik ke atas 27.000 target price-nya berikutnya di mana gitu ya. Nah, jadi saya coba gambarkan. Ini kan ada formasi rounding bottom ya. Sebelumnya di sini juga ada rounding bottom lebar ya. Jadi kalau dia berhasil breakout, kita mau tahu ketinggiannya atau targetnya ya. Jadi kita bisa gambarkan ini kurang lebih ketinggiannya atau kedalamannya dari rounding bottom. Kita plotkan ke atas, ini masih ada potensial untuk mencapai target sekitar 40 ribuan kurang lebih ya. Ini saya agak turunkan sedikit aja ya, yang realistis ya. 38 ribuan kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang, apakah mungkin Pak Sunar ke 38.000? Ya mungkin, ini karena kita lihat di sini ya, ini area resistennya di sini dia masih breakout. Jadi ini, atau kalau mau realistisnya di tengah-tengahnya, ini checkpoint terdekatnya ya. Saya gambarkan target price-nya di sini ya, sekitar 30.500. Kemudian berikutnya lagi masih memungkinkan di 32.200. Jadi untuk ITMG ini masih ada peluang untuk naik lagi, masih ya. Jadi pasang aja dari stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Ini untuk weekly-nya atau mingguannya. Jadi yang tradingnya daily atau swing harian, bisa perhatikan angka trailing stopnya di sini atau stop lossnya di 26.000 berikutnya ya. Jadi berikutnya lagi 24.000. Selama di atas 24.000 dia masih cukup bagus. Area buy on weakness saya sebutkan sebelumnya di area 22.500. Tapi kalau nggak kena ya kita harus naikkan targetnya ya. Jadi tunggu aja buy on weakness di 24.000. Artinya kalau dia koreksi turun di dekatnya 24.000, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang, karena dia berada di tengah-tengahnya antara 26.000 dan 27.750, saran saya mau buy sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 27.750 kita buy ya, seperti itu ya. Nah kalau dia naik ke atas 27.750, di mana Pak Sunar target price berikutnya? Ini saya gambarkan hariannya kurang lebih ya di sini ya, di 29.000, kemudian berikutnya lagi di sini di area sekitar 30.500. Jadi itu target price-nya ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi, tunggu aja kalau dia naik ke atas 27.750 buy, naik ke atas 29.000 tambah lagi, naik ke atas 30.500 tambah lagi.
Di sini kalau kita lihat pembelian asing masih cukup bagus. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, apakah nggak ketinggian gitu ya? Kita jangan terlalu takut istilah ketinggiannya. Kalau kita lihat di sini, ketinggian dia juga enggak sih, karena dia pernah di harga masa kejayaannya dulu 57.950 ya, yang mana itu adalah kurang lebih 12 tahun yang lalu ya. Jadi masih ada potensial. Kalau kita lihat di sini malah kita lihat monthly-nya ini, kalau kita lihat membentuk formasi besar double bottom yang W ya. Ini kalau breakout ya bisa sampai di atas 60.000 bisa ya, seperti itu ya. Jadi untuk ETFG ini memang potensial uptrend-nya masih cukup bagus, tapi kita juga harus realistis, pasang trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya kena trailing stop atau kena stop loss, ya kita jual dulu. Kalau dia berhasil rebound atau mantul istilahnya, kita buyback ya, seperti itu. Karena di saham itu kita harus ingat sekali lagi ya, sudah sering saya sebutkan, antara beli dan jual saham itu yang paling susah itu adalah jual saham. Kalau beli itu mudah, tinggal bid di atasnya saja satu level sudah dapat. Kalau misalnya arah pun auto reject arah ya, kita tunggu 1-2 hari atau paling lama biasanya seminggu. Nah, kalau sudah mereda, di sana kesempatan kita untuk buy. Sedangkan kalau jual itu paling susah. Kenapa? Kalau kita jual belum tentu laku ya. Laku di harga yang kita mau. Misalnya kita mau jual di 30.500. Ternyata misalnya ya, saya nggak doakan ya, harganya turun di bawah 26.000. Kemudian turun lagi. Nah, kita mau memaksakan diri jual di 30.500 kan nggak bisa ya. Jadi kalau sudah kena trailing stop atau stop loss ya sudah. Nanti kita fight back-nya atau buyback-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul lagi breakout dari resisten terdekatnya, yang mana di sini adalah 27.750. Ya kalau trading seperti itu. Kalau invest ya sesuai dengan investasi plan-nya seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi beda. Jadi di sini trading itu mudah kalau sudah dikasihkan garis-garisnya, supportnya di mana, resistennya di mana, pasang trailing stop di mana, pasang stop loss di mana, ini sudah saya gambarkan. Kalau mau buy up atau average up ya sudah saya gambarkan juga garis-garisnya ya. Kalau naik ke atas 27.750 tambah lagi, naik ke atas 29.000 tambah lagi, dan seterusnya. Kurang lebih cukup untuk ITFG. Berikutnya untuk PTBA, dia masih bagus ya. Ini targetnya sudah saya gambarkan 3180 ke atas. Masih bagus ya, beli buy up ya. Ternyata kok koreksi Pak Sunar ya, wajar aja sebenarnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 3.100 atau pakai acuan swing high di sini 3.000-an ya. Jadi selama di atas 3.000 dia masih cukup bagus, potensialnya untuk naik ke atas 3480. Yang belum punya kalau mau buy ada dua pilihan, buy on weakness ya tunggu aja di sekitar 3.000. Kalau dia kok turun di bawahnya 3.000, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buyback, atau di area sekitar support berikutnya 2720 ya. Memang ini agak lebar ya range-nya antara 2720 dan 3100. Jadi 3000 itu di sini saya gambarkan lagi ya untuk acuan stop loss-nya ya. Atau buy weakness di 3000 ya. Kalau misalnya dia kuat ya, trennya masih kuat, dia berhasil rebound lagi di atas 3000 kita buy, naik ke atas 3100 tambah lagi, naik ke atas 3180 tambah lagi. Jadi buy-nya bertambah aja. Kalau yang mau buy high sell higher, menurut saya sih naik ke atas 3180 silakan buy, kemudian breakout ke atas high-nya 3240 silakan tambah lagi atau average up, target price-nya di 3480. Ini chart weekly-nya untuk PTBA. Kemudian kalau kita lihat di daily chart-nya, ini memang testing area resistance-nya 3180, garisnya sudah saya berikan. Yang sudah kena trailing stop kalau mau buyback atau buy lagi ya naik ke atas 3240, hanya hari Jumat ya 25 Februari kita buy, target price-nya terdekatnya di 3480. Kalau sudah berhasil naik kita tambah lagi setiap lipatan 50 atau 100 rupiah ya, sistemnya seperti itu. Kalau mau buy on weakness di area 3000, artinya kalau dia turun di bawahnya 3000 atau 2920 berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum rebound dia akan testing area 2810. Tapi di sini kalau dia turun di bawahnya 2810 jangan buy on weakness lagi, karena kemungkinan dia akan turunnya lumayan jauh ya, bisa testing area 2620 sampai dengan 2630-an ya, 2560 sampai 2630 di sini ya. Jadi sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Jangan terlalu takut ketinggian Kak ya. Ini masih ada target berikutnya di 3480. Yang penting di sini adalah kita tetap sabar, fokus dan disiplin. Kalau misalnya kena trailing stop atau stop loss jual dulu. Kalau misalnya dia sudah berhasil rebound lagi atau misalnya mantul ya, tembus resistennya dari high sebelumnya, ya kita buyback atau average up ya. Kalau misalnya sudah mulai buy nyicil dari bawah ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk PTBA. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, video playback videonya bisa diperlambat ke 0,75 ya, seperti itu ya. Memang saya biasanya susah lupa ya, saya ngomongnya memang agak cepat ya, tapi bukan berarti cepat banget sampai nggak bisa didengar. Harusnya sih lumayan oke lah ya. Kalau misalnya kecepatannya diperlambat aja 0,75 kali ya di setting playbacknya video YouTube ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk
DRO atau ADARO. Nah, ini adalah grafik mingguannya. Ini sudah saya gambarkan support resistennya. Dia breakout ke atas 2470 Pak Sunar, tapi ternyata penutupannya gagal ya. Minggu lalu ditutup di bawahnya 2470. Nah, kondisi seperti ini harusnya sudah pasang trailing stop ya, ngikutin saya ya. Nah, kalau mau buyback bisa tunggu buy weakness di area 2160 atau 2290, atau kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 2470 kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas hanya minggu lalu 2590, tambah lagi target price dekatnya di 2650. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2650, ini target price-nya kemana Pak Sunar? Apakah bisa naik lagi? Masih bisa naik lagi, bisa ya ADARO ya. Apakah ketinggian Pak Sunar? Jangan selalu tanya ketinggian atau enggak ya. Ini saya tegaskan sekali lagi. Kalau uptrend-nya masih bagus, dia kan masih bisa naik lagi. Kalau downtrend-nya masih kuat ya, dia masih bisa turun lagi ya. Masih naik kemana ya, kita nggak akan pernah tahu. Bisa aja dia breakout ke atas 2900 bisa ya. Target berikutnya kalau dia breakout ke atas 2900, dia masih memungkinkan ke 3200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk weekly-nya. Masih cukup bagus. Memang ini ada peluang untuk sideways nggak Pak Sunar? Ya, ada peluang untuk sideways. Jadi kalau yang mau tunggu buy weakness ya 2160 sampai 2070 aja ya, seperti ini ya. Ini ditunggu di area supportnya di sideways-nya atau konsolidasi areanya yang mau buy weakness ya. Kemudian untuk daily chart-nya sudah saya gambarkan juga. Ini sekitar area memang agak beda ya garis-garisnya antara weekly dan daily ya. Ini 2200 untuk daily-nya, area buy weakness-nya ya tetap sama di sini ya. Jadi saya sudah pernah sebutkan ADARO ini lama ya, sebelum dia breakout saya sudah bahas juga. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas, enggak ya. Karena sebelumnya ada yang kasih kritikan, Sunar saham-saham yang dibahas kok yang sudah naik tinggi. Padahal sebelumnya sudah saya sebutkan buy weakness area 2200 ya. Ini saya pertegas di sini. Kalau mau buy weakness lagi ya tunggu di 2200. Tapi enggak berarti saya mengharapkan turun enggak ya. Ini yang mau buy weakness ya. Kalau buy weakness di 2200 ya stop loss-nya di 2100. Jadi yang ngikutin saya ini sudah profit ya. Kalau misalnya gagal, ini kan garis-garisnya saya berikan target price-nya. Kalau gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya ya, seperti itu ya. Saya sebutkan sebelumnya setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah ya, kalau mau tambah lagi ya, seperti itu ya. Tapi kalau gagal ya harusnya pasang trailing stop-nya juga sama, setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau posisi sekarang, kalau yang mau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2600 boleh buy ya. Target price berikutnya di 2800 dan saya ambil acuan setiap kelipatan 200 rupiah aja ya, berikutnya di 3000-an ya. Ya kalau mundur ke belakang, jauh banget ya mundur ke belakang ya. Ini 3000 dia berarti all time high ya, ini sebelumnya di sini ya. Jadi sebenarnya untuk ADARO ini apakah ketinggian? Jangan bilang ketinggian ya, karena dari bawah pun ada yang tanya di grup, Pak Sunar apakah ketinggian? Waktu itu masih 2100-an saya masih ingat ya. Di bulan Desember apakah ketinggian? Ternyata kan masih bisa naik lagi ya, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang penting adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya, dan juga average up ya kalau dia berhasil naik lagi atau breakout ke atas lagi. Kurang lebih cukup, ini sudah ada 6 saham. Jangan lupa cek playlistnya di video deskripsi di bawah ini untuk analisa saham yang lainnya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa join, subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Jangan panik ya terhadap geopolitik ya. Rusia dan Ukraina itu jauh dari kita, dan Indonesia itu nggak pernah istilahnya turut campur ya. Indonesia juga bukan bagian dari NATO ya, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi jangan terlalu panik, maupun ada panik pun itu mungkin sementara ya. Ada beberapa mungkin investor yang narik dana untuk istilahnya dalam tanda petik wait and see karena ketidakpastian seperti itu ya. Nah, ada beberapa sumber berita ya yang pakai kata-kata clickbait-nya perang dunia. Sebenarnya sih bukan perang dunia ya, seperti itu ya. Itu hanya perang Rusia dengan Ukraina. Kalaupun Rusia dengan NATO itu juga bukan perang dunia menurut saya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita jangan terlalu takut ya seperti itu. Nggak ada istilah perang dunia apalah sampai World War 3 yang ada lah ya, seperti itu ya. Paling ini menurut saya sih paling seminggu 2 minggu ya sudah mereda atau diplomasi atau gimana ya. Mudah-mudahan aja. Kurang lebih cukup ya. Sekian. Terima kasih banyak.